PT Irawan Jaya Agung bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini mempersembahkan sandiwara radio Tutur Tinular. Selamat mendengarkan. Beri nama pedang ini Naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat. Tutur Tinular. Sebuah sandiwara radio serial, produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama. Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati. Cerita ini ditulis dan diolah oleh S. Tijab, hiasan musik dan sutradara C. Ispriyonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-11 dengan judul Mutiara Ilmu di Atas Batu. Aku pikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak, ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Dalam seri ke-319 ini didukung oleh para pemain Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Ivone Rose sebagai Sakawuni, Wenda Lubis sebagai Wirot, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati. Arya Kamandanu dan Sakawuni perlahan-lahan melangkah menuruni bongkahan-bongkahan batu di lereng bukit. Mereka bermaksud mencari air bersih di bawah. Di balik bongkahan batu besar, Arya Kamandanu menarik tangan Sakawuni, kemudian berbisik. Ada yang mengikuti langkah-langkah kita, Wuni. Siapa? Aku tidak tahu siapa. Yang jelas cuma satu orang. Mungkinkah dia salah seorang di antara para perampok itu? Kemungkinan besar bukan. Orang ini berkemampuan tinggi. Dia dapat melangkah dengan halus di atas semak-semak belukar.
kita jalan terus, Budi. Biarkan saja orang itu. Kita pura-pura saja tidak tahu. Mudah-mudahan dia tidak bermaksud mengganggu kita. Kau beruntung sekali, Uni. Lihatlah, alangkah jernihnya air sungai ini. Tapi aku tidak bisa meminumnya, Kamandanu. Aku tidak membawa mangkok. Bagaimana caranya merendam kepingan bunga tunjung biru ini? Aku akan membuatkan sebuah takir. Kau tunggu saja di sini. Arya Kamandanu segera melompat meninggalkan tepian sungai. Sebentar kemudian dia sudah kembali lagi dengan membawa sebuah takir. Takir adalah tempat untuk menyimpan makanan yang terbuat dari daun-daunan. Sakawuni menerima takir itu, kemudian menyendok air bersih. Selanjutnya dia mengeluarkan kepingan kelopak bunga tunjung biru dan merendamnya di dalam takir. Warna air seketika berubah menjadi kebiru-biruan. Sakawuni meminum air di dalam takir yang berisi rendaman kepingan kelopak bunga tunjung biru. Dia meminumnya sampai habis. Setelah itu dia kembali memasukkan kepingan kelopak bunga tunjung biru ke balik lipatan pakaiannya. Mendadak kepalanya terasa pusing dan kemudian dia jatuh pingsan. Arya Kamandanu membaringkan tubuh Sakawuni di atas lempengan batu di tepi sungai. Kemudian dia menunggu sesaat lamanya. Mendadak sudut matanya menangkap sebuah bayangan lenyap di balik bongkahan batu. Jelas bayangan itu adalah bayangan manusia. Sepintas lalu dia sempat menangkap pakaian manusia itu compang-camping, seperti pakaian seorang pengemis. Siapa orang itu? Apa maksudnya mengintip kami? Tingkah lakunya membuatku penasaran. Biar akan kutangkap orang itu. Arya Kamandanu kemudian melompat dan dengan sigap dia menghambur ke arah bongkahan-bongkahan batu. Dia hampir saja bisa menangkap orang yang mengintip mereka. Tapi secepat kilat, orang itu berkelit, kemudian berlari sekencang-kencangnya. Hei, awas! Jangan lari! Jangan lari! Rasanya rasa sakit di kepala, itu sakit kepala. Bapak-bapak ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwaktu haid, inom bae. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyar cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyar obat sakit kepala cap siolas. Puyar obat sakit kepala cap 19. Puyar obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Kurang ajar. Kemana orang itu tadi? Sepertinya dia menyelinap di balik bongkahan-bongkahan batu ini. Tapi mendadak saja dia lenyap seperti ditelan bumi. Oh, jelas orang itu mempunyai kemampuan ilmu kanuragan yang tinggi. Aku harus berhati-hati. Nah, itu dia. Awas kau, akan
aku ringkus kau. Arya Kamandanu kemudian melangkah mengendap-endap mendekati sebongkah batu besar yang di sebelahnya tumbuh sebatang pohon cemara dewa. Ketika sudah semakin dekat, Arya Kamandanu justru merasa heran. Orang itu tidak memperlihatkan tanda-tanda akan melarikan diri. Bahkan Arya Kamandanu lebih heran lagi ketika melihat apa yang tengah dilakukan orang itu. Aneh sekali orang ini. Apa yang sedang dilakukannya itu? Dia jongkok di bawah pohon. Mulutnya komat kamit dan matanya terpejam. Apa maksudnya? Apa kau bilang? Kau bosan tinggal di sini? Salahmu sendiri. Mengapa kau hanya menjadi sebatang pohon? Itulah ruginya menjadi pohon. Selamanya kau akan tetap tinggal di mana kau tumbuh. Kau tidak bisa pergi kemana-mana seperti manusia. Kasihan kau sahabatku. Kasihan sekali nasibmu. Kau tidak bisa pergi kemana-mana. Seumur hidupmu kau dipancangkan di tempat ini. Mengapa dulu kau mau diciptakan menjadi pohon, sahabatku? Tapi kau enak juga. Kau tidak banyak memikirkan apa-apa. Sekalipun tidak berpindah-pindah tempat, kau bisa makan kenyang. Dan kau tidak banyak tingkah seperti manusia-manusia itu. Kau juga tidak buas seperti harimau atau buaya. Tenang sekali hidupmu. Kau tidur di sini, bangun di sini, makan di sini, buang kotoran di sini, kawin di sini, dan berbuah di sini. Kau tidak pernah pergi kemana-mana. Sahabatku, ayolah kita tukar baju. Kau menjadi manusia, dan aku menjadi pohon. Ayo, bagaimana? Kau setuju? Ayolah. Jadilah kau manusia. Biarlah aku yang menjadi pohon. Aku senang menjadi pohon. Mengapa kau diam saja? Ya, tentu saja karena kau hanyalah sebatang pohon. Orang berpakaian compang-camping itu yang bertubuh agak pendek, sementara matanya lebar dan jenggotnya sejengkal panjangnya, masih terus tertawa geli. Arya Kamandanu memutuskan untuk kembali. Dia segera tahu bahwa orang yang dihadapinya adalah orang yang kurang waras pikirannya. Tapi mendadak orang itu berhenti tertawa dan membalikkan punggungnya. Hei, siapa kau? Siapa kau ini? Awas ya, awas. Aku tidak sedang bergurau. Kau jangan main-main. Aku bersungguh-sungguh. Siapa kau? Maafkan aku. Rupanya aku salah menduga. Baiklah. Maafkan aku kalau aku telah mengganggumu. Tunggu dulu. Mari sini. Mari sini. Ngobrol dulu. Mau apa buru-buru? Aku mempunyai seorang teman yang sedang terluka. Aku akan kembali untuk melihat temanku itu. Dia aku tinggalkan di tepi sungai sana. Sebentar. Sebentar dulu. Kita ngobrol-ngobrol dulu di sini. Lihatlah. Aku mempunyai teman sebatang pohon. Dia sudah lama sekali tumbuh di sini. Iya, hanya satu-satunya temanku. Kau mau berkenalan dengannya? Ayo sini. Aku kenalkan temanku. Ayo, duduklah. Rupanya aku sedang berhadapan dengan orang yang tidak waras. Apa? Tidak waras? Kata-katamu seperti seorang badut. Lucu Sekali. Kau pikir manusia di atas permukaan bumi ini waras?
Apa artinya waras? Maaf, aku tidak bisa melayanimu. Aku harus segera kembali. Waras. Dia mengaku waras. Apanya yang waras? Dengkulnya? Sikutnya? Kupingnya yang waras? Kupingnya yang waras. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mo siya bingo, lamin pening otak, sakit isit, nyeri pang otot ke sendi, atau nyeri pang waktu haid, inom bae. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom. Puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Arya Kamandanu tidak lagi mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang yang dianggapnya tidak waras itu. Dia segera melangkah pergi. Dia khawatir Sakawuni sudah sadarkan diri, kemudian kebingungan karena dia tidak berada di dekatnya. Arya Kamandanu bergegas melompati bongkahan-bongkahan batu. Dan sebentar kemudian dia sudah tiba di tepian sungai di mana Sakawuni terbaring. Tapi dia benar-benar terkejut karena melihat orang itu tadi sudah berada di sebelah Sakawuni. Entah apa yang dilakukannya. Arya Kamandanu menjadi sangat kesal. Hai, apa yang kau lakukan di sini? Awas kalau kau berani mengganggunya. Kau itulah yang tidak waras. Aku cuma duduk di sini kok. Dia ini temanmu ya? Pacarmu ya? Cantik sekali dia. Kau pasti senang mempunyai teman wanita secantik ini. Senangkah? Ayo ngaku saja. Kau pasti senang mempunyai teman wanita secantik ini. Pipinya lembut, bibirnya merah, merekah, dan merah. Jangan kurang ajar. Ayo cepat, tinggalkan tempat ini. Cemburu ya? Waduh, dia cemburu rupanya. Aku kan hanya duduk-duduk di sini. Aku tidak mengganggunya. Aku malah yang menunggunya. Kau kemana saja tadi? Kurang ajar. Rupanya kau sengaja mempermainkan aku. Aku tahu kau mempunyai ilmu kanuragan yang cukup tinggi. Tapi aku tidak senang kau pamerkan kepadaku. Hus. Siapa itu yang pamer? Pamer itu tidak baik. Apa yang bisa dipamerkan manusia? Manusia itu kan pada dasarnya tidak punya apa-apa. Apa yang bisa dipamerkan? Pantatnya yang busuk? Kentutnya? Bus. Bau busuk menyebar ke seluruh ruangan. Dan masuk ke hidungmu. Bus. Bus. Ngajar. Kau mau segera pergi apa tidak? Kalau tidak, aku yang akan melemparmu ke tengah sungai. Tunggu. Jangan marah-marah begitu. Orang marah tambah jelek mukanya. Ya, baiklah. Aku akan pergi. Aku lahir dari sebongkah batu. Ibuku adalah sebongkah batu. Bapakku sebongkah batu. Dan aku sendiri juga sebongkah batu.
Mari kita tertawa bersama-sama, lupakan yang sedih-sedih, dan kenanglah yang indah-indah saja. Tertawa itu sehat, tapi ada kalanya tertawa mahal harganya. Sampai menjelang tengah hari, Sakawuni belum juga sadar dari pingsannya. Arya Kamandanu terus menunggu di sampingnya, duduk di atas sebongkah batu berlumut. Menjelang sore hari, barulah nampak tubuh Sakawuni bergerak-gerak. Arya Kamandanu segera menghampirinya. Kamandanu? Iya. Aku di sini, Buni. Lebih dari setengah hari kau pingsan. Aku telah merepotkanmu, Kamandanu. Sama sekali tidak. Bagaimana rasanya sekarang? Aku sudah bisa bernafas dengan lega. Punggungku tidak terasa sakit lagi. Tapi sepertinya tubuhku masih lemah, Kamandanu. Tak baik kita istirahat di tempat ini, Buni. Aku masih mengkhawatirkan kelompok perampok itu. Sewaktu-waktu mereka bisa datang kemari. Kalau begitu, kita cari tempat lain saja untuk menginap, Kamandanu. Kau bisa berjalan sendiri? Bisa. Tapi aku tidak bisa berjalan terlalu cepat. Kita harus kembali ke atas sana untuk mengambil kuda-kuda kita. Sakawuni berjalan tertatih-tatih, didampingi Arya Kamandanu. Mereka naik tebing sungai perlahan-lahan. Sekali waktu Arya Kamandanu meraih pundak Sakawuni yang melangkah sempoyongan. Sakawuni menjerit kecil ketika tiba di kelokan bukit, karena mendadak di hadapannya telah berdiri seorang laki-laki berpakaian compang-camping. Hebat sekali. Kalian ini pantasnya menjadi pasangan suami istri. Jangan hiraukan dia, Buni. Siapa orang itu, Kamandanu? Kau sudah mengenalnya? Dia hanyalah orang yang tidak waras. Ayo, biarkan saja apa. Waduh, sombongnya. Pura-pura tidak kenal ya. Masa lupa sama aku? Coba lihat baik-baik. Coba perhatikan baik-baik. Masa sama sekali tidak ingat? Waduh, angkuhnya. Ya sudah, kalau enggak mau kenal, ya sudah. Tapi jangan menyesal loh. Hai, orang sinting. Minggirlah. Jangan mengganggu kami. Kami tidak mempunyai urusan denganmu. Ayo minggir. Nah, aku menemukan sebuah cara. Cara yang sangat jitu agar supaya kau kembali mengenalku. Tak kenal, maka tak sayang. Awas anak muda, kalau kau tidak berhati-hati, kau bisa jungkir balik. Awas, Kamandanu! Iya, cukup. Tidak perlu kita teruskan lagi. Kenanglah tahun-tahun yang silam. Seorang pendekar tidak lahir dengan sendirinya. Nah, selamat tinggal anak muda. Aneh sekali orang itu, Kamandanu. Ilmu kepandaiannya cukup tinggi. Memang aneh.
Yang lebih aneh adalah bahwa dia menggunakan jurus-jurus yang sama denganku. Jurus-jurus ilmu kanuragan naga puspa. Siapa orang itu tadi? Kau sama sekali tidak bisa mengenalnya. Entahlah, Wuni. Rasanya aku belum pernah bertemu dengan orang seperti itu. Lihat, Kamandanu. Dia menunggu kita di atas sana. Lihat, dia menunggu kita. Dia duduk di atas bongkah batu dan menunggu kita. Kurang ajar. Dia memang sengaja mempermainkan aku. Ayo, kita susul dia. Kupikir bulatnya kelapa, rasanya rasa sakit di kepala. Itu sakit kepala. Bapak-bapak ke ibu-ibu, man mau sia bingung, lamin pening otak, sakit disit, nyeri pangotot ke sendi, atau nyeri pangwautu haid, inom bae, puyer obat sakit kepala cap siolas. Lamin putra-putri sia sakit panas, puyer cap siolas bau saturin panas. Jadi, lamin pening otak garusia, inom, puyer obat sakit kepala cap siolas. Puyer obat sakit kepala cap 19. Puyer obat sakit kepala cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Surabaya. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Benar-benar kurang ajar orang itu. Apa maunya? Apa yang diinginkannya? Dia lenyap seperti hantu. Aku tahu. Dia menggunakan aji seipi angin. Aku tahu. Tapi jangan kau kira hanya kau yang memiliki aji seipi angin. Sakawuni, barangkali aku terpaksa menggendongmu. Apakah kau bisa berpegangan dengan erat? Sudahlah, Kamandanu. Biarkan saja orang itu. Sekarang sudah malam. Lebih baik kita mencari tempat untuk menginap. Tidak, Wuni. Orang itu sungguh-sungguh membuatku penasaran. Siapa tahu dia mempunyai maksud-maksud tertentu. Ayo, Wuni, cepat. Naiklah ke punggungku. Aku akan menggendongmu. Sakawuni terpaksa menuruti kemauan Kamandanu. Dia segera naik ke atas punggung Arya Kamandanu. Sesaat lamanya Arya Kamandanu memejamkan matanya. Dia mengatur pernafasannya dan mulai memusatkan pikirannya. Mendadak pusarnya terasa dingin dan tubuhnya menjadi sangat ringan. Saat berikutnya dia pun melompat dan terbang sambil menggendong Sakawuni di atas punggungnya. Arya Kamandanu dengan menggunakan aji seipi anginnya menggendong Sakawuni di atas punggungnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa. Demikian tadi, Anda telah mendengarkan Sandiwara Radio, Tutur Tinular, dipersembahkan oleh PT Irawan Jaya Agung, bekerja sama dengan radio kesayangan Anda. Hei, kalau terasa teng, itu kenapa ya? Kupikir bulatnya kelapa. Nah, kalau terus dipikir, kepala semakin sakit. Rasanya rasa sakit di kepala. Minum saja Puyer cap 19. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bingung. Kalau sakit kepala, sakit gigi, masuk angin, minumlah Puyer obat sakit kepala cap 19. Bila putra-putri Anda sakit panas, obatnya juga Puyer cap 19. Ayo, semua saja. Sediakan selalu Puyer cap 19. Cap 19.
Puyer obat sakit kepala dan turun panas cap 19. Produksi PT Irawan Jaya Agung Indonesia. Baca aturan pakai jika sakit berlanjut hubungi dokter.